Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semua yang ada di rumah? Joy, 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 sukacita, sukacita, Wah, kenapa kita Kak hari ini ada di sini Kak? Wah, sepertinya adik-adik yang di rumah pada bertanya-tanya nih, kenapa ya hari Jumat kita ibadah sekolah minggu ya Kak? Iya, biasanya kan hari Minggu Kak. Emang hari ini hari apa Kak? Nah, hari ini adalah adik-adik hari Jumat Agung, yaitu dimana kita memperingati ketika Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Dia disalibkan di kayu salib untuk apa adik-adik? Menebus dosa-dosa manusia, menebus dosa adik-adik yang di rumah, dosa-dosa kakak, dosa-dosa abang, orang tuanya, dan semua manusia yang ada muka bumi ini. Supaya apa? Supaya kita semua bisa beroleh kehidupan yang kekal di surga. Wah, jadi karena kebaikan Tuhan Yesus di kayu salib, kita pun juga anak-anak sekolah minggu layaklah kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke adik-adik yang semua yang di rumah, ayo semua siapkan Alkitabnya, kita sama-sama memuji Tuhan. Standby-kan alat komunikasinya, handphonenya, laptop, TV yang besar. Oke, bisa juga. Apapun itu kita gunakan untuk memuji Tuhan. Ya, karena adik-adik semua sudah siap memuji Tuhan, kita bernyanyi satu lagu judulnya Dia Sungguh Indah, Dia Yesus. Sehingga di Jumat yang indah ini Tuhan masih mempertemukan kami Tuhan secara virtual di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, di sini kami beribadah ya Tuhan untuk memberkati hari kematian-Mu di kayu salib. Biarlah Tuhan yang berkati ibadah ini Tuhan dari awal ke tengahan ke akhirnya. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada adik-adik kami, jika ada yang sedang dalam kurang sehat badan, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan, beliau menyembuhkan mereka Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nih. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau semakin menyadari, semakin merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita yang telah rela mati di kayu salib bagi kita. Kita bernyanyi satu lagu, Saat Kurenungkan Hidup Bersamamu. Betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita seringkali berbuat dosa. Kita seringkali melukai hati Tuhan dengan melukai hati sesama kita, melukai hati orang tua kita. Seringkali adik-adik kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan di masa-masa saat ini Tuhan mau memanggil kita, mau membawa kita supaya kita bisa semakin mengenal Tuhan dan kita menyadari betapa besar kasih setia Tuhan yang telah rela menghapuskan dosa kita, membuang dosa kita jauh ke dalam tubir laut. Kita bernyanyi satu lagu, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi
Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah menyerahkan pengakuan dosa kita, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh kasih, sehingga Dia mau menghapuskan segala dosa-dosa kita, asalkan kita tetap mau datang kepada Dia mengaku dosanya dan jangan mengulanginya lagi ya Kak. Nah, jadi yang di rumah adik-adik, mulai saat ini kita bisa sama-sama berubah untuk menjadi anak-anak yang baik. Oke. Nah, sekarang kita mau ngapain Kak? Evaluasi ayat hafalan dari minggu yang lalu. Oke, minggu yang lalu ayat hafalan kita tertulis dalam Matius 5 ayat 10. Ayo, semuanya yang di rumah adik-adik, yang sudah ataupun yang belum mengirimkan ayat hafalannya, kalau yang sudah, mantap. Kalau yang belum mengirimkan video ayat hafalannya, tetap ditunggu. Masih tetap ditunggu untuk dikirimkan video menghafal ayat hafalannya. Oke, kalau gitu kakak hitung mundur ya. 3, 2, 1, ya. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, jadi kalau adik-adik di rumah, firman Tuhan mengatakan, walaupun kita dianiaya karena kita membela yang benar, karena kita mengikut Tuhan Yesus, mungkin kita merasa tersakiti, tapi tidak apa-apa. Itu kita berbahagia karena kita yang akan kelak memiliki kerajaan Surga. Oke, semua yang di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah dong Kak. Sudah siap semuanya? Oke, kalau begitu sudah standby ya Alkitabnya adik-adik ya. Sebentar lagi guru sekolah minggunya akan menyampaikan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi satu lagu, judulnya Jadilah Seperti Yang Kau Ingin. Bukan dengan barang fana kau membayar dosa.
kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Jikalau pada saat pagi hari yang begitu indah dan cerah ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, untuk segala penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini Tuhan kami boleh bersatu hati, merenungkan dan menyanyikan lagu pujian-Mu. Kami mau dimenangkan dengan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu yang mengajari kami sehingga kami rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan sehingga firman-Mu itu menjadi berita bagi kaki kami dan terang bagi langkah kami. Bapa, hadirlah Engkau di dalam hati kami, buat anak-anak sekolah minggu, remaja, kelas kecil, kelas besar di KPS Pardamaian. Kami siapkan hati kami Tuhan. Tuhan Yesus bersama dan menyertai kami. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan. Jikalau hari ini kita merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana tidak seperti biasanya. Biasanya adik-adik kalau kita ibadah itu hari Minggu. Hari ini adalah kita ibadah Jumat Agung. Ini adalah hari yang istimewa dan ada nanti hari yang teristimewa. Pagi hari ini, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita boleh merenungkan firman Tuhan, di mana kita boleh bersama-sama merayakan Jumat Agung, yaitu kita baca firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan 24. Adik-adik kami boleh duduk dengan manis, dibuka Alkitabnya. Bisa juga didampingi sama orang tua ya Dek ya. Bisa orang tua mendampingi, dibuka ayat Alkitabnya, firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24, yaitu mengenai Yesus disalibkan. Mari kita baca bersama. Yesus disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepada orang Yahudi, kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang tertulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya."
Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Ya. Kita sudah baca firman Tuhan nats khotbah kita pagi hari ini dalam Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan 24 mengenai Yesus disalibkan. Tentu adik-adik sekolah minggu sudah mengetahui dan pernah melihat atau menonton bagaimana perjalanan sampainya Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota atau tempat tengkorak. Masih adakah adik-adik sekolah minggu yang belum pernah mendengar? Tentu tidak ya adik-adik ya. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu GKPS pasti sudah pernah mendengar, pasti sudah pernah menonton cerita Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Hari ini kita memperingati bagaimana perjalanan salib, bagaimana Yesus disalibkan. Di dalam di Alkitab, bukan hanya di Yohanes, di Lukas, di Matius ada cerita tentang Yesus disalibkan. Kenapa Yesus disalibkan? Yesus bukannya yang bersalah, tapi dia disalibkan. Kita melihat dan mengetahui bagaimana pelayanan Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus melayani, bagaimana umat manusia, orang yang mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, ada yang percaya dan bertobat. Ketika Yesus melayani, ada juga yang tidak suka. Mereka mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan Yesus. Kepada adik-adik kami, kalau kita lihat dan kita perhatikan saat ini, mungkin atau pernah merasakan ketika adik-adik ada orang yang tidak suka, ketika diejek kenapa? Mungkin berat badannya lebih besar, atau tubuhku dulu tak begini, waktu kecil badannya kecil, tetapi sekarang sudah gemuk. Ada mungkin ketika bermain, adik-adik sekolah minggu ada yang mengejek, si Budi badannya gendut kali. Mungkin si Budi merasa bagaimana? Merasa tidak senang. Atau ketika bermain diejek. Ketika bermain asik dengan gadgetnya, ada yang tidak memiliki, mungkin diejek juga. Atau sering zaman sekarang kalau lihat iklan di TV kan sering diapain katanya, sering dibully ya. Kenapa? Sering-sering bercanda adik-adik sekolah minggu, sudah sering merasa dirinya diapain? Mungkin digosipi atau mungkin diceritain. Bukan yang kelas remaja juga, remaja kelas besar dengan pergaulannya mungkin sambil bercanda, tetapi sering dilakukan diejek karena persaingan, mungkin diejek-ejeki teman-temannya. Apa yang adik-adik rasakan ketika kalian diejek atau dihina? Apakah adik-adik melawan? Apakah adik-adik diam saja? Bagaimana sikap adik-adik? Ataukah berdoa, didoakan temannya, siapa yang telah menyakitinya, siapa yang telah menghinanya? Demikian juga lah adik-adik. Bagaimana perjalanan pelayanan Tuhan Yesus? Ada yang mencari celah, ada yang mencari menjelek-jelekkan pelayanan Tuhan Yesus, ada yang tidak suka. Mereka mencari kejelekan Tuhan Yesus. Mereka memburuk-burukan pelayanan Tuhan Yesus. Ada yang percaya, yang tidak suka sehingga dia jahat, dia mengikuti sikap demikian.
Karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran, karena dosa-dosa, mereka menghukum Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana perjalanan salib Tuhan Yesus? Apa yang dirasakan Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus memikul salib menuju Golgota, dia dimahkotai duri. Dia memikul salib. Adik-adik tahu kan salib kan? Pasti pernah melihat bagaimana gambar salib. Kita bisa lihat ini adik-adik. Ini ada gambar Tuhan Yesus ketika di Golgota. Ketika di Golgota ini, di ayat 18 katanya, dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga ada 2 orang, sebelah dan sebelah, dan Tuhan Yesus berada di tengah-tengah. Inilah gambar Tuhan Yesus. Adik-adik mungkin pernah melihat gambar ini kan? Atau nanti guru-guru sekolah minggu akan membagikan gambar Tuhan Yesus yang disalibkan, gambar Tuhan Yesus yang disalibkan, nanti dibagi kepada anak-anak sekolah minggu supaya diwarnai. Ya, nanti guru-gurunya mengantar ya, ada itu tugas. Dan itu nanti hari Minggu pada saat Paskah diberikan kepada gurunya. Supaya melihat, mewarnai, menggambar bagaimana gambar Tuhan Yesus memikul salib. Kalau ini gambarnya Tuhan Yesus sudah di Bukit Golgota bersama 2 orang. Orang ini yang berdosa, Tuhan Yesus di tengah-tengah. Dia disalibkan, dia dipaku, dimahkotai duri. Di kayu salib itu Tuhan Yesus merasakan apa? Dia juga merasakan sakit ketika dipaku di sini, dipaku juga di sininya, kiri kanan disalibkan demikian, dimahkotai mahkota duri. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Untuk siapa? Apakah karena dosanya? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk dosanya kah? Atau karena dosa Kak Jumi? Atau dosa anak sekolah minggu yang suka berbohong, yang suka melawan, yang tidak taat kepada orang tua, yang suka bermain dengan sesuka hatinya, tidak mempergunakan waktu, sibuk dengan gadgetnya juga bermain, sehingga tidak mendengar panggilan orang tua. Di atas kayu salib itulah Tuhan Yesus menyatakan kebesaran dan kemurahannya. Dia rela di kayu salib, dia rela disalibkan demi apa? Demi umat manusia yang berdosa. Kematian Yesus adalah keselamatan bagi umat manusia, keselamatan bagi kakak, keselamatan bagi dunia, keselamatan bagi setiap umat manusia yang percaya. Buat adik-adik sekolah minggu juga yang percaya, seharusnya kita yang disalibkan karena dosa kita adik-adik. Tetapi Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang menjadi renungan bagi kita saat ini, Jumat Agung ini, sudahkah kita menyadari, menyesali segala perbuatan dosa kita? Buat adik-adik, buat kakak juga guru sekolah minggu, buat orang tua, bagaimana perjalanan kayu salib, bagaimana orang Yahudi yang berteriak menyatakan salibkan dia, salibkan dia.
bagaimana mereka prajurit-prajurit setelah disalibkan, mereka melemparkan undian untuk berebut juga mengambil jubahnya Yesus. Mereka lakukan itu karena ketamakan. Karena apa? Karena kebencian. Mereka pakai murid Tuhan Yesus. Siapa tahu? Nah, siapa murid Tuhan Yesus yang dipakai itu? Untuk menyangkal Tuhan Yesus, dia rela menjual Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Dia rela menjual Tuhan Yesus. Kalau dilihat ya, kalau adik-adik pernah lihat filmnya di YouTube juga bisa dilihat, pernah mendengar ceritanya, dia cium Tuhan Yesus. Dia jual dengan 30 perak. Adakah, pernahkah kita adik-adik menjual Tuhan Yesus? Menjual Tuhan Yesus bukan berarti kita jual juga. Kita menjual Tuhan Yesus ketika kita tidak mengakui Yesus. Ketika kita berbohong, ketika kita tidak setia, ketika kita tidak taat, kita sudah menjual Tuhan Yesus. Ketika kita adik-adik sekolah minggu di tengah keramaian atau di rumah tidak berani menyatakan dia adalah milik Tuhan, dia adalah anak Tuhan, ketika mau makan tidak berdoa, dia malu di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah temannya, dia malu lipat tangan. Kita sudah menyangkal itu. Kita tidak menyatakan bahwa kita milik Tuhan Yesus. Tapi Yesus melihat kesalahan kita. Yesus melihat dosa-dosa kita. Ia rela mati di kayu salib. Oleh sebab itu adik-adik, saat ini berikan waktu untuk boleh mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kakak akan bacakan sebuah puisi mengenai kayu salib. Judulnya di atas kayu salib. Di atas kayu salib kau tebus dosaku. Di atas kayu salib kau selamatkan aku. Di atas kayu salib kau ubah hidupku. Di atas kayu salib kau buka surga bagiku. Di atas kayu salib kau muliakan aku. Di atas kayu salib kau jadikan aku menjadi baik. Di atas kayu salib kau beri kemenangan kepadaku selalu. Di atas kayu salib kau beri urapan baru bagiku. Di atas kayu salib kau pulihkan hatiku. Di atas kayu salib kau beri harapan baru. Di atas kayu salib kau sembuhkan luka-lukaku. Di atas kayu salib engkau memberkati. Yesus memberkati kita dengan di atas kayu salib kita boleh dimenangkan dan menjadi anak dan milik Tuhan. Dan kita boleh memiliki keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Adik-adik, kita buka Alkitab kita, ayat hafalan kita dari Yohanes 3 ayat 16. Sudah bisa dibuka atau sudah ada yang menghafal? Ya, mari sama-sama kita ucapkan Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh merenungkan perjalanan Tuhan di kayu salib di Bukit Golgota. Tuhan rela mati di kayu salib oleh menebus dosa-dosa kami, umat manusia, terkhusus kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu,
dan orang tua pada saat hari ini. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Bapa. Kami menyadari kami adalah manusia, umat yang berdosa, yang selalu membuat hati Tuhan kecewa melalui sikap dan tingkah laku kami. Pada pagi hari ini kami boleh merenungkan dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk karya penyelamatanmu. Biarlah Tuhan dengan iman kami mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan kami boleh diubahkan memiliki janji atau komitmen untuk boleh berubah menjadi hidup yang baru, menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi anak-anak yang terang, yang boleh menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua, keluarga dan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam Yesus kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, untuk 1 minggu ini. Tuhan juga yang pimpin dan pelihara, Tuhan yang memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Jangan biarkan semua adik-adik sekolah minggu kami dan kami juga guru dan pengurus orang tua tidak merasa takut dan khawatir untuk saat ini, tetapi kami boleh menjaga hati kami, boleh semakin setia dan tetap memiliki kerinduan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan membawa persembahan. Berapa yang dikasih orang tuanya, jangan dipotong ya adik-adik. Kalau adik-adik juga bisa nanti persembahannya dikasih dalam amplop, dikasih ke guru sekolah minggunya adik-adik. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Oh Sukacitaku sambil bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah, Bapa yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.